Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Khalilallah. Khud biyadina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Pengajian kita yang seterusnya yang berhubungan dengan tahalli, memakayani hati dengan sifat-sifat yang dipuji, ialah sifat yang keenam, tawakal. Tawakal diambil daripada kata-kata tawakkala, ya tawakkalu tawakkulan, lalu kita sambat tawakal. Tawakal artinya pasrah pada Allah. Jadi tawakal bujur-bujur hati pasrah kepada Allah. Itu pemindahan bahasa dari bahasa Arab kepada bahasa kita Indonesia. Hati bujur-bujur pasrah kepada Allah. Karena kita yakin kita ini adalah hamba, Allah itu Tuhan kita. Allah adalah Tuhan, kita adalah hamba. Allah yang tukang atur, kita yang diatur. Itu dahulu yang harus kita pahami. Apabila kita kada mau diatur, berarti kita merebut sifat ketuhanan. Karena Allah itu Tuhan, manusia adalah hamba. Allah yang mengatur, manusia yang diatur. Bila kita kada mau diatur, berarti kita merebut sifat ketuhanan. Itu dulu yang harus kita pahami dalam hidup. Sesudah kita mengetahui bahwa kita diatur, nah kita hendaknya pasrah kepada pengaturan Allah. Nah inilah yang kita akan bahas. Tawakal itu ada 3. Pertama, athiqatu billahi fi kulli syai'. Artinya hanya percaya hati pada Allah pada segala sesuatu. Kita harus kembali kepada keyakinan. Keyakinan kita bahwa la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah yang sebenarnya melainkan hanya Allah. Ini keyakinan keluarga kita, jemaah kita orang Islam. Jadi jangan tersinggung orang-orang yang non-Islam. Kami bicara rumah tangga kami sendiri. Rumah tangga kami orang Islam berkeyakinan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Jadi kami orang Islam jika menyembah nang lain Allah, itu berarti menyembah Tuhan yang tidak sebenarnya. Tentang orang-orang yang non-Islam, menurut kami orang Islam, hanya Allah lah Tuhan yang berhak disembah. Jadi jangan tersinggung dengan penjelasan ini orang-orang yang non-Islam. Kami hanya membaiki keyakinan kami, rumah keluarga kami di dalam Islam. Jika orang Islam menyembah nang lain Allah, berarti penyembahannya adalah menyembah Tuhan yang tidak sebenarnya.
Jadi keyakinan orang Islam tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. 2. Keyakinan orang Islam la fa'ila illallah. Tidak ada yang bisa berbuat di dalam alam semesta ini kecuali hanya Allah. Ketiga, la hayya illallah. Tidak ada yang hidup sebenarnya melainkan hanya Allah. Keempat, la maujuda illallah. Tidak ada yang ada sebenarnya melainkan hanya Allah. 4 keyakinan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi orang Islam. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak ada yang memiliki perbuatan melainkan Allah. Tidak ada yang hidup melainkan Allah. Tidak ada yang maujud melainkan Allah. Ini keyakinan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena kita meyakini bahwa tidak ada yang memiliki perbuatan melainkan Allah, disitulah orang Islam percaya hanya kepada Allah yang memberikan mudarat, yang memberikan manfaat, yang memberikan rizki, yang memberikan kesenangan, yang memberikan sakit, yang memberikan nyaman, yang memberikan segala-galanya itu hanya Allah. Kepercayaan lantak paku di papan, tidak berubah, hanya Allah. Itu yang pertama orang bertawakal. Hatinya dia hanya percaya dengan Allah. Yang kedua, ar-raja'u ilallahi fi kulli syai'. Hanya mengharap pada Allah pada segala sesuatu. Artinya, kalau orang Islam ini kedudukannya di makam sabab, orang biasa, maka usaha ikhtiar dia jalankan. Makan tetap, minum tetap, menuri tetap, bakabun tetap, buka toko, buka warung, buka kios tetap, ke kantor tetap, basuntik tetap, baurut tetap. Alhasil usaha ikhtiar tetap jalan, sabab tetap jalan, tapi hatinya mengharapkan hasilnya hanya kepada Allah. Inilah syarat tawakal yang kedua. Ini berat sebenarnya. Rancak yang terjadi di lapangan kita tuh lupa. Nasi dihadapi, banyu dihadapi, pupuk dipegang, sepeda motor dikandarai dan ditunggang, tapi lupa dengan yang dua ini. Pertama lupa ma'andak kepercayaan, ma'andak keyakinan. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, yang bisa segala-galanya itu cuman Allah, tuh lupa kadang-kadang. Sesudah lupa itu, lalu lupa mengharap. Sehingga pekerjaan kita 24 jam dalam satu hari satu malam lepas dari tawakal. Ini adalah sebuah pekerjaan yang mendindingi hati. Terhijablah kala itu. Tuhan itu parah. Tuhan itu dekat. Tetapi karena terhijab. Apa yang menjadikan terhijab itu? Dosa. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tumpang tindih. Ala qulubihim pada hati mereka. Maka nu yaksibun, dosa-dosa yang mereka kerjakan. Idza adnabal abdu dzamban khuttat fi qalbihi
khuttatun sauda. Apabila seorang hamba berbuat satu dosa, dicurit hatinya satu curitan hitam. Bayangkan kalau satu hari 5 kali berbuat, berarti 5 kali curitan. 1 bulan, 5 kali 30, 1.500. 1 tahun, berapa curitan? 10 tahun sekarang, berapa tumpang tindih curitan di hati kita. Inilah yang menjadi hijab hati kepada Allah. Sehingga tawakal kita lepas. Sehingga berzikir hanya mulut, hati lepas. Sembahyang hanya mulut, hati lepas. Inilah namanya hijab, terdinding dari Allah. Jauh kita merasakan indahnya hidup di dunia ini. Jauh kita merasakan nikmatnya hidup ini. Karena hati kita terdinding kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang perlu kita perhatikan. Orang kalau punya penyakit tubuh, laka-lakas berubat, akun menjual perumahan, akun berhutang ke sana kemari demi kesehatan tubuhnya. Tapi kalau sudah punya penyakit hati, tawakal tidak ada dalam hati. Jangankan inya hendak mengobati, bahkan dia akan merasa dia punya penyakit. Padahal penyakit hati semuanya adalah dosanya besar. Wahai kaum muslimin, saudara dan saudariku, perhatikan masalah hati ini. Allah tidak memandang yang lain. Yang dipandang Tuhan adalah hati. Yang ketiga, syarat tawakal, ar-ruju'u ilallah fi kulli syai'. Hanya dikembalikan pada Allah pada segala sesuatu. Berhasil, apa yang kita harap? Kembalikan, Allah yang menghasilkan. Tidak berhasil, Allah yang tidak menghasilkan secara zahir. Tetapi kata Syekh Ahmad Al-Ajabi dalam kitab Iqazul Himam, semuanya berhasil. Tidak ada yang tidak berhasil. Kita makan nasi di depan kita, hati kita di situ sudah lantak paku di papan. Nasi tidak bisa mengenyangkan kita. Yang bisa mengenyangkan kita hanya Allah. Nasi kita suap, nasi kita kunyah, nasi kita telan, terkumpul nasi 1 piring. Nah, dalam parut kita. Nah, ketika kita berbuat itu, kita mengharap, ya Allah, kenyangkanlah ulun dengan sebab makan nasi. 2 sudah. Ketika kenyang, kembalikanlah nang mengenyangkan itu Allah. Inilah orang tawakal. Garing, hiau menteri, garing, hiau tukang urut, tapi hati kita tidak percaya sedikit juga pun kepada yang lain. Kenapa makamah hiau menteri, kenapa mati hiau tukang urut? Nah, kita harus tahu. Walaupun hanya Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, kita jangan mencari Allah. Allah pian di mana itu bodoh. Tahu akan kalahin di mana Allah, aku genjanang saya kok mencari juga sama. Allah berfirman, kuntu kanzan makhfiyan. Aku ini adalah sesuatu ya, simpanan yang disembunyikan. Fa'ahbabtu ayu rapa. Aku mencintai, aku ini dikenal. Fakhalaqtul khalqa. Aku jadikanlah makhluk. Nah, disinilah untuk mengenal Allah. Allah ciptakan makhluk. Liya'rifani, supaya makhluk itu kenal akan aku. Ketika kita sakit, kita ya menteri. Tapi kehidupan kita bukan menteri yang menghilangkan sakit kita. Kita ya tukang urut. Bukan tukang urut yang menghilangkan sakit kita. Sudah datang, aku garing, aku sakit. Nah, disuntikannya. Ketika disuntikan, ketika diurutakan, disembuhkan oleh Allah. Gimana guru? Alhamdulillah nyaman sudah. Nah, alhamdulillah nyaman. Karena jangan jarak jauh guru lah borot on diulon. Amun aku garing pulang kaina. Nah, itu kan bahasanya. Amun aku garing, aku borot pulang insyaallah. Mau kada garing ada borot lagi. Yang maulah tuang urut Allah. Yang maulah gerak tangannya Allah. Yang membukakan hati kita datang kepadanya Allah. Nah, yang menyembuhkan ketika itu Allah.
Jadi tetap aja keyakinan kita, Allah nafi, Allah dar. Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan mudarat. Jadi dibuka Tuhan, perbuatan yang memberikan manfaat lewat tangan tukang urut, lewat tangan tukang suntik, lewat obat tukang suntik. Jadi tetap perbuatan Tuhan, bukan perbuatan orang. Nah inilah orang yang berduduk di makam sebab, nah kayak kita ini. Nah itulah bahasa dalam hadis, nang datang Allah, nang diurut Allah, nang maurut Allah hakikatnya. Kayak apa perinciannya? Nang maulah nang diurut Allah, nang maulah nang maurut Allah. Nang membuka akan hati nang diurut Allah, nang membukaan hati nang maurut Allah. Nang menggerakkan nang diurut Allah, nang menggerakkan nang maurut Allah. Nang mendatangkan penyakit Allah, nang menghilangkan penyakit Allah. Nang maurut Allah, nang diurut Allah. Itu hakikat. Inilah tawakal. Bila kita melupakan ini, tawakal yang 3 syarat ini, berarti lepaslah kepada sifat tawakal, hati kita didinding, terhijab kita. Jangan lupa. Tawakal adalah sifat yang dipuji yang membawa pada kesucian. Kasuksisan, bukan kesucian. Tawakal adalah sifat yang dipuji yang membawa kepada kasuksisan. Seperti firman Allah, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Cukup ini perlu diketahui, bukan cukup itu lalu berhasil secara zahir. Bisa sukses di sini berhasil secara zahir, atau zahirnya kada, tapi kita kembali pada ketika kada berhasil. Inilah hamba. Hamba memang diatur. Yang mengatur adalah Allah. Aku sudah berusaha, tapi kada berhasil. Hamba yang diatur, Allah yang mengatur. Setiap pengaturan Allah itu sudah pasti rahman dan rahimnya Allah. Ku terima dengan lapang dada. Datang dari Engkau ya Allah. Ayoha ulun terima, kada kau ayah ulun kada berdaya. Ini lebih berhasil ketimbang berhasil secara zahir. Jadi makanya tidak ada kata tidak berhasil. Asal kita bertawakal kepada Allah. Inilah pengertian hasbuh. Jadi dicukupi itu kadang-kadang dicukupi zahir dan batin. Kadang-kadang zahirnya tidak, tapi dicukupi secara batin. Kita sadar itu datang dari Allah. Kita terima dengan kata ayuha kada kawai. Datang dari Engkau. Ayuha ulun terima kada kawai. Memang ulun kada berdaya, ulun hamba. Itu hasbuh namanya. Makanya kata orang-orang sufi, setiap sesuatu pasti berhasil. Garing, berurut sudah, bersundih sudah, tetap garing. Tapi sabar kada dicabut oleh Allah. Itu hasbuh. Sabar diberikan oleh Allah, itu hasbuh. Dicukupkan oleh Allah. Karena kita nih, kalau kita melihat apa yang disediakan Allah di akhirat, kita akan mencita-cita, ya Allah, kalau di dunia kan usah nyaman. Tidak usah. Jadilah ulun kerikil yang selalu diinjak dan diinjak, dihina dan dihina. Ada apa-apa, perjuangan cuma 60 tahun. Tapi kalau kita melihat apa yang disediakan Tuhan di akhirat. Nah inilah yang jarang dipahami oleh manusia yang hidup di dunia ini. Dia menyangka yang namanya hasbuh itu harus ungas, sugih, jabatan tinggi, dihormati. Hasbuh, bukan begitu. Hasbuh itu adalah kesabaran, ridha. Ini hasbuh. Yang penting kesabaran tidak dijemput oleh Allah. Indah hidup di dunia ini. Tapi walaupun bergelimang dengan harta, dengan jabatan, dengan kecantikan, tetapi ridha dan kesabaran tidak diberikan Allah, orang itu hakikatnya sumaradatnahu asfala safilin. Itulah orang yang serendah-rendahnya. Ibrahim bin Adham pada suatu hari melihat di padang pasir para kijang minum langsung ke dalam sumur. Wah,
berarti sumurnya dalam. Kemudian Ibrahim melihat sumur itu, dia harus maulur tali, hanya kau mengambil. Maka Ibrahim heran, dia berkata, Kijang minum langsung ke dalam sumur, aku harus maulur tali, baru bisa mengambil air dalam sumur itu. Maka dalam heran, beliau mendengar suara, Kijang, mereka bertawakal kepada kami, maka kami cukupkan mereka. Kau bertawakal pada tali, kami susahkan kau dengan tali itu. Nah, makanya burung-burung itu bisukan pergi dalam keadaan kosong tali, kemudian kembali dalam keadaan kenyang. Ada tawakal burung itu. Tetapi ingat, orang tawakal bukan meninggalkan usaha ikhtiar. Seperti burung, dia diberikan bakal cakar, dia diberikan bakal patuk, dia diberikan bakal oleh Tuhan halar. Inilah tawakal. Hati mengharap, hati hanya percaya kepada Allah, usaha tetap jalan, tapi mengharapkan hasilnya kepada Allah. Hasilnya itu diberikan zahir dan batin, alhamdulillah. Batin aja pun alhamdulillah. Karena orang yang bertawakal tidak ada yang tidak sukses. Orang yang bertawakal pasti hasbuh, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengerti dan bisa menghayati dalam hidup ini. Wallahu a'lamu bishawab.